Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi PSAK 107 mengenai akuntansi ijaroh. Nah, kalau bahasa awamnya ini terkait sewa, terkait persewaan, walaupun secara makna ijaroh itu enggak melulu mengenai sewa, tapi lazimnya pada prakteknya yang mendekati prinsip sewa ya. Nah, teman-teman mungkin pernah merasakan namanya sewa ya, namanya sewa. Misalnya sewa motor, sewa mobil, ataupun sewa laptop, yang dimana di dalam sewa ini salah satu karakteristiknya seseorang yang memang menyewakan itu berhak menentukan berapa dia mau ngambil pendapatan dari sewa tersebut. Nah, ketika kita memiliki barang tersebut, barang yang kita sewa, status kepemilikan barang tersebut masih milik penyewa. Nah, ini berbeda dengan jual beli. Ketika memang dia sudah pindah kepemilikannya, maka kalau jual beli kepemilikannya berpindah juga dari si penjual kepada si pembeli. Namun berbeda dengan dengan sewa, dia tidak memiliki perpindahan kepemilikan, tapi dia hanya bisa menikmati dari sisi manfaatnya. Misalnya kalau kita sewa motor, ya motornya masih milik penyewa, tetapi dari sisi manfaat kita bayar itu gitu. Jadi kita bayar atas manfaat yang memang kita gunakan, misalnya dari sisi sewa motor. Dan kita boleh tuh menggunakan motornya dengan jangka waktu tertentu dengan tarif biaya tertentu. Nah, itu sewa ya. Pada dasarnya ya keseharian kita kita sering kita mengalami namanya sewa. Nah, di dalam kajian kali ini ada yang namanya sewa beli. Teman-teman mungkin pernah mendengar sewa beli. Nah, ini istilahnya nanti kita sebut ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Nanti ada penjelasannya. Dan dari IMBT ini ijarah muntahiyah bitamlik, ada masa sewa tertentu di mana ketika masa sewanya sudah berakhir, itu akan terjadi perpindahan kepemilikan di akhir ya. Bisa bentuknya hibah, bisa bentuknya pembelian dengan harga yang murah dan sebagainya. Yang jelas ada semacam wa'ad atau janji ketika masa sewa misalnya selama 3 tahun sudah berakhir, akan terjadi perpindahan kepemilikan. Istilah gaulnya kita menyebutnya sewa beli ya. Sewa beli. Nah, berikut slide yang bisa kita jabarkan mengenai akuntansi ijaroh ya. Nah, ini masuk ke nomor PSAK 107. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas pengertian dan karakteristik ijaroh, jual dan sewa, sewa berlanjut, dan contoh jurnalnya seperti apa. Nah, tadi yang seperti saya sebutkan ya, secara definisi ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaatnya. Jadi bukan kepemilikan barang. Ijarah itu, sewa itu bukan kepemilikan barang, tapi yang dipindahkan itu asas manfaatnya. Dari anggaplah tadi motor. Jadi kita boleh pakai, mobil kita boleh pakai dari, ada manfaat yang bisa kita gunakan. Jadi manfaat, pemindahan manfaat atas suatu aset dengan waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh. Kalau teman-teman yang pernah ke Saudi ya, mudah-mudahan saya nggak salah ingat. Kalau teman-teman ke Saudi itu ada namanya ujroh taksi. Ya. Jadi memang taksinya
kalau kita naik ya harus bayar ujroh, bayar sewa. Kalau kita bayar apa ya, ongkos istilahnya. Nah ini tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Jadi sewa itu ya manfaatnya, tapi kepemilikannya itu masih milik penyewa. Pak, apa sih konsekuensi terjadi perbedaan kepemilikan atau tidak? Misal kita kembali lagi ke jual beli ya, ketika terjadi perbedaan kepemilikan, walaupun kita masih nyicil, anggaplah jual belinya kredit. Maka kalau barang itu ada apa-apa, ada kerusakan, itu udah tanggung jawab si pembeli, gitu, karena udah terjadi perpindahan kepemilikan. Tapi kalau sewa, itu kalau ada apa-apa sama barang, itu yang paling dirugikan ataupun paling merasakan dampaknya adalah si penyewa, karena barang itu masih milik dari si penyewa. Jadi belum terjadi perpindahan kepemilikan. Si penyewa ternyata dibawa sama dia rusak selama bukan karena kelalaian ya. Bukan karena kelalaian si penyewa. Ketika udah rusak itu masih tanggungan dari si penyewa. Karena memang barangnya itu masih milik penyewa. Yang kedua adalah ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Nah, ini perpindahan kepemilikan objek ijarah. Ini ijarah gitu, sewa. Tapi ketika kita janjikan 3 tahun setelah sewa ada perpindahan kepemilikan, ada wa'ad atau janji. Nanti bentuk perpindahan kepemilikannya bisa hibah atau dijual lagi dengan harga murah tergantung janjinya, wa'adnya. Maka kita nyebutnya istilahnya sewa beli atau ijarah muntahiyah bitamlik, IMBT. Jadi di dalam PSAK ini saya akan membahas dua jenis ijarah biasa yang lanjut aja, ijarah gitu, sewa selesai barangnya balik lagi, ataupun nanti yang terakhir adalah yang kedua adalah ijarah muntahiyah bitamlik, di mana di dalam IMBT ini terjadi kepindahan kepemilikan. Nah, di dalam penjelasan ijarah ini kita akan menemukan istilah-istilah ya. Misalnya yang pertama nilai wajar. Nah, ini nilai wajar jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan satu aset antara pihak yang pengen nyewa tapi dengan transaksi dengan yang wajar. Jadi atau nilai pasar lah kalau teman-teman mungkin akrabnya dan seperti itu, dengan nilai pasar. Jadi jangan sampai kita menentukan harga dari suatu aset tersebut dengan harga yang memang terlalu berlebihan, over. Nah, itu pastikan bahwa memang yang digunakan adalah nilai pasar. Tadi kita nyebutkan nanti nilai wajar. Objek ijarah, manfaat dari penggunaan aset berwujud ataupun tidak berwujud. Jadi objek ijarah itu adalah ketika barang tersebut memang dalam kondisi yang nanti akan disewakan, itu disewakan ya. Sedang dalam kondisi disewakannya objek yang diijarahkan, objek yang disewakan. Misalnya mobil sewaan ya, objek ijarahnya itu mobil itu. Lalu umur manfaat nanti juga akan dijelaskan adalah periode di mana aset diharapkan akan digunakan dalam jumlah tertentu, diharapkan akan diperoleh dari aset. Umur manfaat ini misalnya sama kayak umur ekonomi lah, sama kayak umur ekonomi di dalam penyusutan ya. Tapi memang cara umur manfaat nanti ada dua nih, ketika memang ijarah maka umur manfaatnya ya nilai wajar. Misalnya kalau motor 5 tahun ya 5 tahun. Tapi kalau dalam IMBT umur manfaat nanti akan disesuaikan dengan masa sewanya. Masa sewanya di mana di dalam masa sewa itu disesuaikan dengan umur manfaat itu disesuaikan dengan masa sewa yang memang sudah diperjanjikan. Misalnya sebenarnya motor umur ekonominya 5 tahun, tapi ke dalam perjanjian IMBT sewa beli si orangnya mau perjanjiannya adalah 3 tahun, maka umur manfaatnya jadi 3 tahun. Kalau dalam IMBT nanti setelah 3 tahun seolah-olah disusutkan selama 3 tahun, dan nanti
selisihnya itu nanti ketika sudah 3 tahun ada wa'ad nih, di bawahnya ada janji bahwa barangnya itu akan dihibahkan atau dipindahkan ke pemilikan. Nah, bentuknya bisa hibah ataupun dijual lagi gitu dengan harga yang murah. Nanti dalam perlakuan akuntansinya berbeda. Antara hibah ya memang nggak ada uang masuk. Tapi kalau dijual lagi dengan harga yang murah gitu sesuai wa'ad atau janjinya, ya pasti ada uang masuk di perlakuan akuntansi. Nah ini perbedaan. Saya memadankan jual beli dan sewa ya, karena memang kalau secara akuntansi ya agak mirip-mirip juga nih. Nanti kalau dijual beli, nah ini saya lihat kursornya ada HPP ya, harga pokok jual beli harga modalnya. Nanti di sewa ada harga pokok sewa gitu. Nah, harga pokok sewa ini sebenarnya tadi ya akan mengacu kepada beban penyusutan dari akuntansi aktiva ijarah tersebut. AKT bukan akuntansi ya, aktiva. Nah, nanti akan lebih jelas di contoh perhitungan. Jadi harga pokok sewa itu sebenarnya modal suatu, misalnya sewa motor nih, kita 12 juta belinya gitu, disusutkan setiap bulan 1 juta. Penyusutan itu kan sebenarnya nilai pokok nih, menyusutkan nilai pokok dari motor tersebut seharga 12 juta. Jadi harga pokoknya itu sebenarnya 12 juta yang disusutkan setiap bulan. Nah, harga sewa kalau disusutkannya 1 juta, idealnya ya harusnya lebih dari 1 juta kalau mau untung. Jangan sampai nanti harga sewanya malah di bawah harga pokok sewa. Misal tadi kan penyusutannya 1 juta per bulan ya, malah harga sewanya 800.000, kan ibaratnya boncos gitu ibaratnya, ataupun ibaratnya kok jualan malah rugi, orang penyusutannya aja 1 juta. Penyusutan itu kan gambaran dari harga pokok dari motor itu yang menjadi disusutkan gitu, menjadi akan mengurangi harga nilai aset tersebut. Itu terkait modal. Nah, makanya harga sewa itu kalau mau untung harus lebih dari nilai penyusutan per bulan itu. Jangan sampai kita nentuin harga sewa tapi masih di bawah harga penyusutan tersebut. Jadi kalau mau untung harus di atas. Nah, tetapi masa penyusutan tadi yang sudah saya sebutkan ya, kalau ijaroh ya sesuai kebijakan lazim umumnya prinsip akuntansi. Misalnya kalau motor 5 tahun, mobil 10 tahun, ya lazimnya seperti itu gitu. Tapi kalau IMBT nanti penyusutannya agak unik. Dia akan menyesuaikan dengan masa sewa beli tersebut gitu. Masa sewa beli tersebut. Misalnya, saya mau ini motor dengan nilai 5 tahun. Saya mau akad IMBT tapi 2 tahun aja. Maka agar tidak salah menentukan harga sewa, karena memang nanti di akhir ini akan dihibahkan barangnya, maka penyusutannya umur ekonominya menyesuaikan masa sewa tersebut, sehingga nanti penyusutan antara yang yang penyusutan yang jadi penyusutan yang masa sewa itu pasti hitungannya akan lebih besar ya, akan lebih besar, karena memang kalau 12 juta dibagi 5 tahun sama 12 juta dibagi 2 tahun kan berbeda dengan angkanya ya, karena memang kalau dibagi 2 tahun angkanya akan lebih besar. Seperti itu. Nah, ini bicara perpindahan kepemilikan dalam IMBT dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan dengan membuat akad terpisah secara, nah ini saya bilang tadi ya, bisa dihibah, dia main hibah saja gitu, tapi tetap ada pencatatan akuntansinya ya, karena ada penyusutan yang harus dijurnal balik. Penjualan sebelum akad, lalu penjualan pada akhir masa ijarah, lalu penjualan secara bertahap sebesar harga tentu yang disepakati dalam akad. Secara prinsip hanya 2 sih sebenarnya, hibah sama dijual dengan harga tertentu. Nah, jualnya itu tadi itu ada yang sebelum akad berakhir bisa aja kejadian,
Tapi lazimnya adalah setelah yang poin 3 nih, setelah masa sewanya itu berakhir itu, di akhir itu. Nah, itu tergantung waatnya atau janjinya. Gitu. Ini kita mengenal biaya perolehan objek ijaroh diakui pada saat objek ijaroh diperoleh sebesar biaya perolehan. Objek ijaroh sama lah kayak bicara inventaris, ada harga perolehan. Lalu pendapatan sewa diakui pada saat manfaat itu telah diserahkan kepada penyewa. Jadi motornya misalnya udah diserahkan ke penyewa, tapi kan ada pembayaran sewa. Lalu piutang sewa ketika memang seseorang itu udah sewa motor tapi belum bayar. Nah, itu kita nyebutnya nanti adalah piutang sewa. Kan bisa aja terjadi misalnya dia mau minjam sewa 5 bulan tapi dibayarnya bulanan. Januari bayar, Februari bayar, Maret motornya masih di dia gitu, tapi belum bayar. Nah, kita boleh akui itu sebagai pendapatan sewa, tetapi bentuknya piutang. Jadi belum kita terima cash ataupun transferannya. Nah, penyusutan ini objek ijarah jika berupa aset dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutannya. Kalau ijarah, kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Nah, misal mobil yang dapat dipakai 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik selama 5 tahun. Dengan demikian ya nanti perhitungan penyusutannya itu umur ekonomisnya 5 tahun sesuai masa sewa. Ini terus saya ulangi supaya jangan miss. Kalau ijarah itu ya dengan umur ekonomi normal. Tapi kalau IMBT lihat dulu si akadnya itu masa sewanya berapa tahun. Lalu pengaturan objek penyusutan objek ijarah ya ngacu ya pada kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku. Tapi sih saya lebih prefer yang lebih mudah aja lah, garis lurus ya. Garis lurus saja supaya memang lebih simpel ya perhitungannya bagi teman-teman. Ini contoh jurnal ijarah dan IMBT atau sewa beli. Nah, ini kita lihat tanggal 1 Maret 2008 Bank Syariah membeli mobil Innova dengan harga dan biaya-biaya semuanya harga perolehan sebesar 120 juta. Maka jurnalnya didebat adalah persediaan ijarah, kas dia keluar 120 juta. Kenapa sih namanya persediaan ijarah bukan persediaan barang dagangan atau inventaris gitu? Misalnya inventaris perusahaan, kenapa malah namanya persediaan ijarah? Untuk memisahkan mana yang inventaris kantor, mana yang mungkin persediaan yang barang buat dijual, mana ya memang persediaan untuk nanti barang-barang aset ini untuk disewakan gitu. Ya itu pencatatan akuntansi itu kalau bisa sedetail-detailnya. Dengan bicara persediaan ijarah di dalam nanti neracanya, kita bisa lihat nih nilai persediaan ya atau aset-aset kita yang memang untuk disewakan itu sebesar berapa? Oh, 120 juta. Seperti itu. Jadi untuk memisahkan mana yang inventaris, mana yang persediaan ijarah. Nah, tanggal 10 Maret Bank Syariah melakukan transaksi ijarah dengan data berikut. Jadi harganya 120 juta. Anggaplah dalam metode garis lurus kan biasanya ada nilai sisa ya sebesar 12 juta. Harga sewa per bulan 4 juta 170 per bulan. Jangka waktu sewa 3 tahun. Biaya adminnya 300.000. Nah, pertanyaannya apa sih dasar penentuan harga sewa per bulan? Harga sewa, Mbak Mas, yang penting itu dia di atas nilai penyusutan gitu. Di atas nilai penyusutan per bulan. Kalau kita mau menentukan harga sewa per bulan. Karena berapa besaran maksimalnya itu tergantung kebijakan perusahaan. Nah, di situ nanti kan pasar persaingan gitu. Ketika memang kita menentukan harga sewa mobil terlalu tinggi, mungkin malah nggak laku gitu. Sedangkan pesaing kita mungkin ambil untungnya nggak terlalu besar. Ya, jadi besaran harga sewa
idealnya lebih besar daripada nilai penyusutan per bulannya. Karena selisihnya itulah keuntungan dari perusahaan. Jadi selisihnya itu adalah keuntungan dari perusahaan. Nah, berapa besar mau ngambil keuntungan, ya itu tergantung kebijakan perusahaan. Karena kan ada pertimbangan persaingan usaha di situ. Kalau kita naruh harga sewa terlalu mahal, ya mungkin jangan nggak ada yang mau nanti nyewa di tempat kita gitu. Nah, ini aktiva yang diperoleh untuk ijaroh. Nah, ini persediaan ijaroh 120 juta berkurang. Jadi Mbak Mas, atau ini bisa dibilang aktiva ijaroh lah, aktiva ijaroh. Supaya nggak terlalu panjang, jadi aktiva diperoleh untuk ijaroh. Ya, kalau teman-teman mau nulis aktiva ijaroh juga nggak masalah. Jadi kenapa sih persediaan ijaroh dikurangi 120 juta? Ini kan sebelumnya kita ada debat ya, nambah persediaan ijaroh 120 juta, tiba-tiba berkurang persen ijaroh minus 120 juta. Nah, ini sebenarnya untuk membedakan aset barang ijaroh yang masih di perusahaan belum disewa. Nah, ini kan tanggal 10 Maret itu ada apa namanya pada tanggal 10 Maret itu ada sewa gitu, artinya barangnya disewakan. Nah, itu kita mencatatnya sebagai aktiva ijaroh. Apa maksudnya aktiva ijaroh? Artinya barangnya dalam kondisi disewakan, sedang disewakan. Persediaan ijaroh apa maksudnya? Barangnya untuk diijarohkan tapi belum disewakan, posisinya masih standby di perusahaan. Jadi itu bedanya ya antara aktiva ijaroh dengan persediaan ijaroh. Jadi nanti kalau di laporan keuangan ada tulisan aktiva ijaroh, artinya itu dalam kondisi disewakan. Kondisinya masih lagi disewakan oleh pelanggan. Lalu persediaan ijaroh itu artinya standby nih. Oh, berarti kan dari sisi pembuat kebijakan itu bisa melihat bahwa aset ijaroh yang belum produktif atau belum dalam kondisi belum disewakan itu seberapa besar nilainya. Karena kan penyusutan tiap bulan berkurang. Nah, itu target marketingnya akan jadi kelihatan nih, oh masih banyak nih persediaan ijarah yang belum disewakan ke konsumen gitu. Pas dilihat aktiva ijarahnya, oh aktiva ijarahnya sedikit sekali yang dalam kondisi sedang disewakan. Nah, ini kan akan berpengaruh kepada kebijakan perusahaan. 10 Maret Bank Syariah terima tuh uang muka uang muka sewa sebesar 12 juta. Ini titipan uang muka biasa di 12 juta. Lalu 10 Maret nasabah bayar biaya administrasi transaksi, terima tuh cash 300.000. Nah, kreditnya adalah pendapatan fee ijaroh sebesar 300.000. Nah, ini kita coba lihat ya bedanya ijaroh dengan IMBT. Jadi ketika dia ijaroh, maka penyusutan per bulannya adalah 2 juta. Akumulasi penyusutan juga 2 juta. Tapi kalau IMBT itu sebesar 3 juta. Beban penyusutan lebih besar. Dari mana sih dasar perhitungannya? Nah, kita lihat. Kalau memang ini tergantung kebijakan ya, kebijakan bank ya. Besar penyusutan 120 juta dikurang 0 dibagi 60 maka 2 juta. Kalau ijarah muntahi bitamlik karena masa sewa yang disepakati oleh konsumennya adalah 3 tahun, maka umur ekonominya menjadi 3 tahun. Nah, kebetulan disepakati nilai sisanya adalah 12 juta tadi di soal ya. 120 juta dikurang 12 juta dibagi 36 bulan, maka nilai penyusutan IMBT artinya 3 juta. Kalau dia memang peruntukan barangnya ijaroh, ketika kita naruh harga sewa 2.500.000, maka untung tuh, karena memang penyusutannya 2 juta. Tapi kalau pakai IMBT, kita pakai matokin harga sewa 2,5 juta, malah buntung. Dikarenakan memang di dalam IMBT ini mengacunya kepada masa sewa yang lebih sedikit atau lebih singkat.
Nah, ini pengakuan pendapatan sewa dari uang muka titipan sewa tadi ya, 4.170.000. Nah, ini kita langsung masuk sebagai pendapatan sewa. Tapi kalau pengakuan pendapatan dia bayar langsung, tidak dari uang muka, terima duit langsung sebagai pendapatan. Mbak Mas, uang sewa itu 100% itu diakui sebagai pendapatan. Ya. Pak, untungnya dari mana? Untungnya itu adalah selisih dari pendapatan sewa dikurangi dari biaya penyusutan dari aset tersebut. Itulah keuntungan atau laba perusahaan. Jadi pendapatan sewa ini bulat-bulat 100% diakui sebagai keuntungan perusahaan. Bukan keuntungan lah, pendapatan perusahaan. Nah, keuntungannya dari mana? Pendapatan dikurangi akumulasi penyusutan. Kan beda sama jual beli ya. Kita memang harus menghitung HPP-nya dulu. Kemarin di Murabaha ngambil margin ditangguhkannya berapa. Jadi ngambilnya betul-betul pure dari keuntungan ya. Tetapi kalau di ijaroh ini 100% ongkos sewa tersebut akan masuk sebagai pendapatan di laba rugi. Tetapi biayanya yang akan menjadi pengurangnya adalah akumulasi penyusutan dari aset tersebut, di mana selisihnya adalah keuntungan. Nah, ini penyajian transaksi ijarah nih, bisa kita lihat. Kalau dia pendapatan sewanya, ini contoh aja ya, bisa jadi kadang pendapatan biaya sewanya kurang dari 4 juta misalnya. Nah, ini contohnya pendapatan sewa 4.170.000, jadi pure langsung. Nah, ini beban penyusutannya 2 juta, maka keuntungannya adalah 2.170.000. Kalau IMBT dari pendapatan sewa 4.170.000, jadi bedanya cuma di biaya penyusutan aja sebenarnya kalau sehari-hari. Nanti IMBT akan menjadi special case ketika memang mau melakukan pemindahan kepemilikan baik hibah ataupun penjualan. Tapi kalau bulanan-bulanannya bedanya tuh cuma di beban penyusutan aja yang setiap bulannya. Karena memang IMBT pasti biasanya beban penyusutannya lebih besar. Hingga keuntungan 1.170.000. Nah, ini Bank Syariah mencadangkan biaya perbaikan rutin. Nah, ini 2 juta gitu. Dibuat cadangan perbaikan aktiva ijarah langsung sebagai beban. Jadi metodenya pencadangan kalau memang ada pengeluaran untuk pemeliharaan. Karena memang tadi saya bilang, karena status kepemilikannya masih pemiliknya si penyewa atau bank syariah, sehingga di dalam ijarah ataupun IMBT untuk pemeliharaan, servis dan lain sebagainya itu menjadi beban si pemilik karena belum terjadi kepemilikan, sehingga boleh itu dicadangkan biaya pemeliharaan. Lalu apabila pada bulan bersangkutan dilakukan perbaikan, ambil dari cadangan perbaikan aktiva ijarah karena sudah dicadangkan. Tapi kalau nggak pakai cadangan, setiap ada pengeluaran ya langsung beban aja, beban perbaikan ijarah, kasnya keluar. Jadi Mbak Mas, ini perbedaan ya, kalau kita mau cadangkan ya tiap bulan ada pengakuan beban tapi masuknya ke cadangan aktiva ijarah. Jadi kalau pas ada pengeluaran atau servis dan sebagainya yang dikurangi adalah cadangannya. Tapi kalau nggak melakukan pencadangan ya langsung aja, misalnya servis 500.000, langsung ya beban perbaikan aktiva ijarah, kasnya keluar. Ini perbedaan lagi, kalau ijarah tadi ada beban pemeliharaan 500.000, bisa dilihat nih keuntungan 1,6, nah kalau IMBT 670. Ini contoh aja Mbak ya, Mbak Mas. Karena memang bisa jadi kalau ijarah biasanya harga sewanya lebih murah gitu, karena memang beban penyusutannya lebih kecil. Seperti itu. Jadi Pak, lebih enak ijarah dong Pak, lebih untung. Ya tergantung harga sewanya gitu. Pada realisasinya sih biasanya sih ijarah lebih kecil lagi gitu harga sewanya. Jadi nggak bisa kita simpulkan
IMBT lebih merugikan atau ijarah lebih menguntungkan, nggak bisa seperti itu. Karena memang seluruhnya itu tergantung dari harga sewa yang kita tentukan dan berapa beban penyusutannya. Nah ini khusus IMBT nih, khusus IMBT. Kalau sewa ya udah sewa sampai selesai begitu saja gitu. Nah, tapi ketika ada masuk IMBT, ini kita masuk perlakuan khusus, di mana anggaplah total akumulasi penyusutan itu kita hilangkan dulu tuh. Karena tadi 120 ya, ada nilai residunya, ini yang menjadi kerugian ya 12 juta, aktiva ijarahnya berkurang 120 juta. Akumulasi penyusutan kan tadi ada nilai sisa ya IMBT ya, sebesar 12 juta. Berarti akumulasi penyusutannya pasti maksimalnya 108 juta. Nah, sisanya 12 juta itu menjadi beban, kerugian ketika kita melakukan hibah ya, nggak dijual lagi, nggak ada pemasukan buat lembaga. Jadi ada beban nih 12 juta. Karena sesungguhnya aktiva ijarahnya masih ada nilai bukunya 12 juta. Karena kan nilai aktiva ijarahnya 120 juta, baru disusutkan 108 juta. Masih ada sisa itu, masih bernilai 12 juta. Kalau main kita hibahkan itu beban bagi perusahaan. Nah, gimana kalau kita jual? Nah, ini ternyata dijual dengan harga 20 juta. Ini sama jurnalnya, cuman tambah kita ada penerimaan kas 20 juta, sehingga selisihnya karena memang tadi 12 juta masih ada nilainya, kita jual dengan harga 20 juta, ada keuntungan penjualan aktiva ijarah sebesar 8 juta. Itu kalau kita jual. Nah, ini juga apabila harga jualnya sama dengan nilai buku, kas terima 12 juta, akumulasi 108, aktiva ijarah 120 juta. Ini kalau dijualnya dengan nilai buku. Jadi nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian. Pas. Karena memang nilainya adalah 120 juta total. Jadi bisa dijual, kita ngambil keuntungan 20 juta, lebih dari 12 juta tadi, atau dijual pas dengan nilai bukunya 12 juta, sehingga kita nggak rugi, nggak untung juga. Terkait perpindahan kepemilikan ya. Apalagi gimana kalau dijualnya dengan harga 10 juta, lebih kecil dari nilai buku ya, kerugian juga, tapi kerugiannya nggak sebesar waktu hibah tadi ya, 12 juta, ini kerugiannya cuma 2 juta. Jadi ada kasus di mana dihibahkan, dijual tapi lebih dari nilai buku, dijual dengan sama dengan harga buku, nggak untung nggak rugi, atau dijual tapi masih lebih kurang dari nilai buku, otomatis rugi, tapi kerugiannya nggak sebesar ketika hibah. Itu ya jurnal-jurnalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini.